Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syakara li an'amihi istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminal salihin. Summa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminal salihin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dalam kesempatan ini pula dalam masih suasana Idul Fitri, kita juga masih mengedepankan halal bil halal, silaturahim. Pada hari ini kita akan mengantarkan sebuah materi tentang manfaat silaturahim. Kata Nabi, tidak ada silaturahim terkecuali telah terputus persaudaraan, telah terputus dalam sebuah kasih sayang. Tapi dalam sebuah hadis menawarkan bahwa sesungguhnya barang siapa yang ingin panjang umurnya dan banyak rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Sil artinya menyambung, dari sesuatu yang putus, rahim artinya kasih sayang. Jadi menyambung lagi tali kasih sayang. Kalau kita ini namanya apa nih? Kalau kita itu ketemu lagi namanya apa? Namanya menjaga hubungan silaturahim. Bukan menjalin, tapi menjaga. Kita jaga hubungan silaturahim, jangan sampai putus, gitu. Jadi kita jaga hubungan silaturahim, jangan sampai putus. Ketemu lagi dan berkumpul lagi, bertaklim lagi, itu menjaga hubungan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dua hal, panjang umurnya, banyak rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Satu sisi hikmah silaturahim, kalau kita ingin tahu dari mana sih rezeki, dari teman, dari orang, dari hasil kita network membangun hubungan, kemudian dari lobby itu membuka diri, itulah silaturahim, membangun hubungan kekeluargaan dengan sama umat, maka rezeki datang. Gak ada rezeki tiba-tiba datang dari langit, nggak ada, pasti dari teman. Misalnya kita dapat pekerjaan, dapat bisnis juga dari teman, dari orang yang kita kenal. Bangunlah silaturahim. Kenapa kok dikatakan panjang umur? Kalau kita ketemu teman kan rasanya ceria ya, ceria, senang, ketawa, ria. Yang demam-demam dikit pun kalau ketemu teman hilang kan? Lupa. Makanya kalau kita sakit banyak yang jenguk, jadi banyak ngobrolnya, temennya pulang jadi tambah sakit itu. Jadi kalau kita supaya sehat, panjang umur, banyak rezeki, banyaknya silaturahim. Apa arti hakikat silaturahim itu? Tidak sekedar kunjung-mengunjung saja, tapi di sini ada tujuan yang paling pokok adalah menyambung tali kasih sayang, hubungan yang baik. Walaupun dia ketemu hatinya tidak baik, hatinya kesel, hatinya dengki, itu namanya bukan silaturahim. Walaupun tidak ketemu karena mungkin lagi nggak sempat, ada rasa kasih sayang, itu namanya ya tetap silaturahim. Adapun seringkali di negeri kita itu ada budaya untuk pulang kampung, mudik segala macam. Pada karena lama mungkin setahun nggak ketemu, maka dia menyambung silaturahim. Kemudian bawa bekal karena cuma datang doang ke sana, silaturahimnya kurang itu. Tapi makanya itu mobil kan suka ada atasnya itu ada itunya ya, barang-barang di atasnya. Kemudian pulang kampung orang doang, silaturahimnya kurang itu. Apa yang menjadi bentuk kasih sayang kita sama orang tua atau saudara ditolak? Kurang ketemu orang, salam apa kabar, silaturahimnya kurang. Kan di situ ada kasih sayang. Kasih sayang itu apa yang bentuk kita kasih sayangi, yang mungkin
ya secara kemanusiaan, akhlak, saling menghormati, dan juga adil. Maka silaturahim membangun hubungan kasih sayang. Kasih sayang di sini ada artinya kekeluargaan. Kita ini adalah kekeluargaan, sama-sama orang-orang yang beriman. Maka sungguh Allah memberikan pesan supaya orang-orang yang bertakwa itu membangun hubungan kekeluargaan, membangun hubungan tali kasih sayang kekeluargaan itu. Coba dibaca dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 1. Bu Yuli. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Iya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan kekeluargaan, atau peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Kita diawasi oleh Allah. Kapan kita itu dengan keluarga kita putus, kapan kita dengan keluarga kita itu bercerai-berai, kita itu diawasi oleh Allah. Siapa keluarga kita yang sesungguhnya? Keluarga kita itu ada dua. Ada keluarga secara gen, keturunan, ada keluarga sesama orang yang beriman. Saudara itu ada saudara secara gen, keturunan, nasab, atau keluarga atau saudara secara iman. Kita sama orang yang beriman adalah saudara. Bangun dan pelihara hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Bagaimana sih hubungan kekeluargaan? Lazimnya lah, kalau kita itu saling ada tali hubungan kekeluargaan, bagaimana? Saling menyayangi, kemudian saling membantu, kemudian saling mengasihi. Mana yang sedang perlu dibantu, gitu. Itu keluarga namanya. Walaupun dia itu adalah hubungan saudara secara nasab, tapi kalau dia itu ada hati iri, dengki, kemudian benci, kemudian marah, itu namanya memutus hubungan kekeluargaan. Keluarga di sini disebut adalah rahim, kasih sayang. Gitu. Tidak ada orang yang bisa memberikan curahan kasih sayang kita kepada orang lain kecuali mereka dengan syarat iman dan amal saleh. Atau orang yang amal saleh itu dia senantiasa tumbuh rasa kasih sayang. Sama aja. Coba lihat di dalam surah Maryam ayat 90-an. Surah ke-19 ayat 96. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kemudian sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Jika orang itu beriman dan beramal soleh, insya Allah tumbuh dalam hatinya. Allah akan tanamkan dalam hatinya kita punya kasih sayang dengan orang lain, peduli, gitu. Maka itu disebut takwa. Iman dan amal soleh kan takwa namanya. Iman percaya, kemudian amal soleh implementasinya.
Maka itu disebut takwa. Takwa dari asal 3 kata, ta, qaf, dan waw. Taknya itu tawadu, rendah hati. Qafnya qanaah, menerima impandu, menerima pemberian Allah, rasa syukur. Enggak kemudian apa yang kita dapatkan selalu merasa berkurang, hanya berkaca-kaca kepada kelebihan orang lain secara materi. Gitu. Nah, ini qanaah. Qanaah ada rasa syukur apa yang kita terima. Maka bagaimana kata Nabi supaya kita qanaah, supaya kita itu ada rasa syukur yang kita terima? Kata Nabi, undur man asfala minkum wa la tantur ila man huwa fawqakum. Lihatlah apa yang secara materi, secara sosial kehidupan, lihatlah orang teman kita yang di bawah kita. Jangan melihat yang di atas kita. Kalau melihat yang di atas kita, ya itu akibatnya, wah dia punya ini, punya itu, wah jabatannya tinggi, wah dia bisa, saya enggak. Nah itu akhirnya akan menghilangkan rasa syukur, menghilangkan qanaah kita. Tapi kalau kita melihat status teman kita yang lebih di bawah kita, kita akhirnya pandai bersyukur dan bisa qanaah. Alhamdulillah, gitu. Begini-begini udah lumayan nih daripada coba lihat teman kita, masya Allah. Gitu. Jadi jangan melihat yang lebih tinggi. Itu sebagai syukur. Kemudian yang ketiga dari ta, qaf, dan waw. Wawnya itu adalah warok. Warok itu ada rasa peka dalam hatinya. Peka dalam hal ini punya kepekaan rasa malu. Lebih kepada rasa malu. Nih, warok itu kita itu pakai baju sutra gak enak karena banyak juga tetangga teman yang masih pakai pakaian yang belum layak. Kita mau pakai yang lebih mewah-mewah, ya kasihan teman aja ngontrak gak bisa bayar. Kita lebih mewah lagi, kita gak enak juga, banyak teman gak bisa nyekolahin anaknya. Nah ini ada sebuah perasaan. Termasuk kecil-kecilan ya, kalau kita ajarkan pada anak-anak kan, janganlah kalian makan sambil jalan. Belum tentu anak orang lain itu bisa makan es krim, gitu kan? Makan sambil jalan itu, yang anak orang lain mungkin bisa nangis karena nggak punya ongkos atau uang jajan. Nah, janganlah itu. Kita sama yang tua, makanya dalam hal warok ini janganlah makan, istilah kalau bahasa di pesantren itu ngedek. Ngedek itu terbuka, seperti Kentucky Fried Chicken, makan di layar kaca, kan kelihatan di kaca itu kan. Cuci lantai itu kan makan di layar kaca, kelihatan dari luar, makan enak. Orang lewat dalam ludah. Termasuk yang puasa, ya kan? Yang puasa, mungkin puasa sunat atau wajib, itu ketika kita makan enak sekali dengan keluarga di balik kaca, orang melihat segar, enak sekali. Nah ini kita namanya kurang warok. Maka kalau makan yang agak sedikit umpet supaya orang lain boleh lihat, tapi yang sama-sama makan. Jangan dilihat orang lain yang nggak makan. Kalau kita sengaja seperti itu, kita itu hilang rasa warok, hilang rasa malu. Banyak orang juga bisa berpakaian sutra kemana-mana, jalan kaki malah kalau pakai mobil takut nggak kelihatan, itu kan. Nah, jadi dia supaya malah dilihat orang. Justru orang yang warok itu nggak mau karena dia itu perasaannya nggak tega. Bagaimana dia orang banyak yang bisa. Masih banyak hal yang lainnya. Itu orang yang beriman kemudian beramal soleh namanya takwa, maka akan muncul dengan sendirinya rasa kasih sayang, belas kasih dengan orang lain, yaitu warok itu tadi. Gitu. Maka dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta uhibbu li akhihi uhibbu li nafsihi. Tidak termasuk tergolong orang